Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini, kita akan belajar satu buah lagu dalam iman. Kita akan menyanyikannya, baitnya yang pertama, kedua, ref, interlude, baitnya yang keempat, kelima, ref. Dalam iman tampak nyata rancangannya yang agung mulia dalam hidup tiap orang percaya yang berjalan dalam iman, berpegang pada janjinya. Orang percaya pun menantikan kota kudus yang telah dijanjikannya, penuh damai kehadiran. Kitalah umat pilihan Allah, arahkanlah pandangan kepadanya, hingga perjalanan dan tugas usai, berjalanlah dalam gereja telah diutus, Roh Kudus pun menyertainya, beritakan Injil pada yang hilang, hingga ke ujung dunia. Dengan kekuatan iman, Injil Tuhan akan ditegakkan. Tiada yang mustahil di dalam Kristus, untuk yang berseru padanya. Kitalah umat pilihan Allah, arahkanlah pandangan kepadanya, hingga perjalanan dan tugas usai, berjalanlah dalam Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, simpatisan GKI Karangsaru Semarang, dan juga pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, Komisi Dewasa GKI Karangsaru akan menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani dalam rangka HUT ke-25 tahun Komisi Dewasa. Berikut video publikasinya. Praise. We lift our heart. 25th Silver Anniversary Komisi Dewasa GKI Karangsaru. Kebaktian kebangunan rohani dengan tema POV. Setiap orang punya cerita, setiap iman punya perjalanan. Yang kita lihat belum tentu utuh,
yang kita pahami belum tentu lengkap. Mari kita dipulihkan, dipersatukan, dan didewasakan dalam iman. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 18.30 di Gedung Gereja GKI Karangsaru. Dengan pembicara Pendeta Dr. Sandy Nugroho STHMA dari GKI Pregolan Bunder, Surabaya. Mari belajar melihat dari sudut pandang Tuhan lebih luas, lebih dalam, penuh kasih. Komisi Dewasa mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru untuk hadir di KKR pada tanggal 18 Juni mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kedua, Sekolah Alkitab liburan kelas 1 sampai kelas 5 SD dilaksanakan pada 22 Juni dan 23 Juni 2026. Bible Camp Anak 2026 kelas 6 SD dilaksanakan pada 15 dan 16 Juni 2026 di GKI Karangsaru. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Wata Jemaat. Yang ketiga, berita duka telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, Ibu Xiao Suili dalam usia 65 tahun, beralamat di Jagalan Banteng 109, meninggal pada Kamis 4 Juni 2026, dan almarhumah akan dikremasi di Krematorium Gedung Mundu pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Upacara pemberangkatan pada pukul 8.30 WIB. Berangkat dari rumah duka THIW Ruang L pada pukul 9 WIB. Majelis dan jemaat turut bersimpati kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta lisan. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi hari ini. Kok cuma segitu suaranya? Sehat Bapak Ibu? Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming. Kiranya ibadah kita pagi hari ini menolong kita untuk terus mengenali, mempercayai siapa Tuhan yang mengasihi kita.
Tema kita adalah di mana imanmu. Saudara-saudara, memulai bulan Juni di tengah tantangan yang ada di sekitar kita. Kita mau diajak bercermin diri. Ketika kita melanjutkan kehidupan, ketika kita berharap akan masa depan, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita bergantung, dan apakah kita masih mempercayai bahwa Tuhan mengiring dan menyertai setiap langkah kita. Oleh karena itu saudara, mari perhatikan surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 demikian. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita tidak menyangkal, kita tidak menolak bahwa kita bisa khawatir, kita bisa takut, apalagi di tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Namun mari di tengah segala ketakutan, kegalauan kita tahu kepada siapa kita berserah. Kita mohon anugerah dan biarlah damai sejahtera Allah itu senantiasa ada di dalam hidup setiap kita. Kita mau pujikan Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara percaya rencana Tuhan adalah rencana indah bagi kita semua? Jikalau kita percaya saudara, mari kita jujur. Apakah kehidupan kita mencerminkan kepercayaan itu? Apakah kita di dalam hidup yang sulit dan tidak mudah ini tetap hidup dalam ketetapan Tuhan? Saudara, seringkali kita bisa ragu, seringkali kita bisa bertanya, Tuhan mengapa semuanya terjadi atasku? Di tengah semua ketidakmampuan kita untuk mengerti, mari kita punya hati yang terus bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan mari di dalam segala kerapuhan kita mau tetap setia kepada Dia. Oleh karena itu saudara, di
perjumpaan yang indah dengan Tuhan ini, saya memberikan kesempatan bagi kita semua yang dengan tulus dan jujur mau mengakui di hadapan Tuhan setiap pelanggaran dosa dan kesalahan kita. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan pagi hari ini sungguh akan memulihkan dan mentahirkan setiap kita. Saya memberi kesempatan saudara berdoa secara pribadi dan kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di tengah segala keterbatasan kami. Karena memang kami adalah ciptaan. Kami diyakinkan dan kami diingatkan bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, kadangkala kami ingin percaya. Kadangkala kami ingin setia. Namun apa yang ada di depan mata kami dan apa yang kami hadapi tidak selalu mudah bagi kami untuk taat dan setia kepadamu. Jujur harus kami akui Tuhan bahwa kadangkala kami melakukan dengan cara-cara kami. Kami tahu bahwa apa yang kami ambil adalah salah di hadapan Tuhan. Namun di tengah situasi yang kami anggap itu mendesak, kami dengan sengaja mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam keterbatasan dan kerapuhan kami. Kami datang di hadapan Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan. Kami mau mengakui setiap kegagalan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau mengakui setiap perbuatan-perbuatan kami yang melukai dan mengecewakan Tuhan. Bahkan tolong kami singkapkan hal-hal yang terselubung yang menghambat kami untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Berikanlah kami kejernihan untuk melihat. Berikanlah kami hati yang murni untuk percaya. Dan biarlah kami boleh melanjutkan perjalanan kehidupan kami bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap kami. Tuhan, Kau mengerti setiap kami yang hadir di bait-Mu saat ini. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang dengan tulus, dengan jujur mengakui setiap pelanggaran kami, ampuni kami. Pulihkan kami, tahirkan kami, dan biarlah kami didapati menjadi pribadi-pribadi yang punya iman di tengah dunia ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berserah penuh. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Aku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku
Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan tulus dan jujur mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima dengan saling mengampuni. Salam damai. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara, saya tidak bisa menjangkau semua. Salam damai, Tuhan memberkati kita semua. Mari dengan penuh syukur kita sungguh berbahagia karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama, kita memuji dalam iman. Dalam iman tampak nyata, rancangannya yang agung mulia.
Ya, saudara-saudara, satu lagu yang indah yang mengingatkan kita, apapun perkara hidup kita, mari kita berjalan dalam iman percaya. Saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan disiapkan dengan persembahan pujian dari paduan suara Nafiri Kristi. Waktu dan tempat diserahkan. Glory to God. Terima kasih paduan suara Nafiri Kristi untuk persembahan pujiannya. Bapak Ibu Saudara, tadi beberapa saya lihat ikut nyanyi. Mari kalau memang punya kerinduan untuk melayani dalam paduan suara, bisa bergabung dengan paduan suara Nafiri Kristi yang berlatih tiap minggu siang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari kerja nggak bisa latihan, paduan suara Nafiri menjadi salah satu tempat yang bisa dipilih karena latihannya hari Minggu siang. Ya, Bapak Ibu Saudara, pujian yang indah yang mengingatkan kita untuk senantiasa memuji, memuliakan Allah. Kalau kita mengalami dan kalau kita mempercayai apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita,
maka kita akan dimampukan untuk memuji, memuliakannya. Kiranya itu yang akan terus kita nikmati dan itu yang akan menjadi bagian dari hidup kita sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh benar, Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang patut untuk kami muliakan. Kami rapuh, kami lemah, kami tak berdaya. Namun Tuhan selalu hadir untuk menyertai kami. Bahkan berapapun berat perjalanan yang kami tempuh, jikalau kami sadar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, maka kami tidak akan pernah gentar. Karena kami ditopang, karena kami disertai, bahkan kami selalu diberikan kekuatan yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mengarahkan hati pandang kami hanya kepadamu. Dan biarlah melalui apa yang Kau sampaikan pagi ini, kami boleh melanjutkan hari-hari kehidupan kami, bukan lagi dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Baik, selamat saya sapa sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, suaranya sudah semakin lebih keras. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming. Tema kita Bapak Ibu, di mana imanmu? Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Ibu, jawabnya apa? Di mana imanmu? Masih bingung ya Bapak Ibu ya? Saya memulai Bapak Ibu dengan sebuah pengalaman dan tentu saya menyampaikan juga selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang dari luar kota datang ke Semarang beribadah di GKI Karangsaru ini. Saudara, sebentar lagi liburan, ada yang merencanakan mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri? Ada yang merencanakan berlibur Saudara? Jikalau Saudara sedang berlibur menggunakan pesawat, dan ketika Saudara ada di atas, di udara, Saudara tahu bahwa pesawat Saudara sedang dibajak. Ada pihak-pihak khusus yang membajak pesawat Saudara yang sedang mengudara di angkasa. Kira-kira apa yang Saudara rasakan? Selamat pagi. Enggak bisa bayangin Pak, semoga tidak begitu ya. Kalau tadi pagi saya tanya begitu, ada yang jawab begini, lihat dulu, perhatikan situasinya.
Kalau ada kesempatan selamat diri dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, United 93 itu adalah pesawat pada 911 peristiwa 9 November ketika gedung WTC diserang oleh beberapa pesawat. Nah, saudara, ternyata ada satu pesawat di mana ada seorang yang bernama Todd Beamer. Ia menjadi bagian dari penumpang itu dan tahu bahwa pesawatnya dibajak, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Todd? Ia berusaha untuk menghubungi petugas yang ada di darat dan dengan mikrofon pesawat itu dia berhasil untuk mengadakan komunikasi. Ia terangkan apa yang terjadi di kabin pesawat dan situasinya pada saat itu. Dan yang menarik saudara, di tengah keadaan yang begitu genting, ancaman nyawa, Todd bersama dengan penerima di darat itu bersama-sama mari kita berdoa Bapa kami. Bukan hanya sekedar diajak untuk naikkan doa Bapa kami, tetapi juga membaca Mazmur 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang di dalam kepanikan, kita sedang di dalam kecemasan yang begitu tinggi, masih sempat berdoa atau tidak? Masih sempat ingat Tuhan atau tidak, saudara? Masih sempat bernyanyi atau tidak, saudara? Dan saudara, setelah berdoa, membacakan Mazmur 23, Todd bersama dengan beberapa penumpang mencoba untuk masuk ke kokpit untuk merebut supaya pesawat ini tidak menabrak sebuah lingkungan yang padat orang yang akan mengancam banyak jiwa lagi. Mereka berusaha, dan ini satu kata yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Todd. Are you ready? Let's roll. Kamu siap? Kita siap? Ayo bergerak. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka betul-betul merangsek masuk dan mereka berhasil untuk mengarahkan pesawat ini tidak menghantam gedung yang lain atau ruang-ruang tempat-tempat yang padat jiwa. Mereka jatuh di sebuah lapangan terbuka di Pennsylvania. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dalam kepanikan, ketika kita sedang diancam jiwa, satu pertanyaan yang penting untuk kita koreksi hati kita. Di tengah situasi yang mengancam seperti itu, arah hati kita itu kemana? Apakah keegoisan kita dan keakuan kita? Atau di tengah situasi yang tidak mudah itu kita tetap mengarahkan hati pandang kepada Tuhan dan mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, Todd bersama dengan seluruh penumpang maskapai itu memang akhirnya meninggal. Namun perjuangan mereka tidak mengorbankan banyak jiwa yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membuka renungan pagi ini dengan cerita ini. Mengapa saudara? Karena kehidupan kita juga sering kali tidak pernah kita duga. Ketika hari ini kita sehat, saudara, kita nggak tahu apakah 2 hari seminggu lagi kita akan juga sehat. Ketika keadaan kita hari ini baik-baik saja, apakah 1 bulan nanti, 6 bulan nanti kita juga tetap mengalami kenyamanan seperti ini. Inilah yang terjadi dalam kehidupan dan realitas kita, saudara. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang bisa menghantam kita. Jikalau itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang nikmat, barangkali kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Namun jikalau itu pergumulan, jikalau itu adalah sebuah tekanan, jikalau itu adalah sebuah beban kehidupan, apakah kita masih mampu mengarahkan hati pandang kita kepada Tuhan? Barangkali awal-awalnya iya. Kita mencari Tuhan, kita berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Namun kalau Tuhan tidak menjawab, waktu terus bergulir dan seolah-olah tidak ada jawaban. Masihkah kita menaruh percaya kepada Tuhan? Masihkah kita punya iman yang setia kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, situasi apapun, semestinya kita mengarahkan hati pandang kita kepada Tuhan. Peristiwa seperti apapun dan kejadian tak terduga seperti apapun, mari kita berlari dan mencari Tuhan. Mari kita terus percaya dan setia kepadanya. Saudara, saya mengatakan ini karena hari-hari ini tidak mudah, betul? Hari-hari ini sulit, saudara. Dalam banyak aspek,
bicara tentang ekonomi, para pelaku pasar, para ekonom, orang yang selalu hadir dalam pergulatan perekonomian hari demi hari, tidak mudah, saudara. Harga-harga naik, betul? Kita nggak tahu bagaimana masa depan Indonesia. Inilah yang terjadi di sekitar kita, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini. Ini satu perikop yang saya yakin ada banyak orang suka, saudara. Perikop ini adalah gambaran bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita lihat perikop ini. Diawali dengan sebuah setting peristiwa. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Beberapa penafsir mengatakan bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan, mengajak para murid untuk berpindah tempat dan menyeberang. Namun ketika mereka menyeberang bersama Yesus, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat sekali, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di puritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali situasinya dan kita bisa membayangkan peristiwanya. Yesus yang mengajak mereka untuk bertolak. Meskipun Yesus dikatakan ada di perahu, saudara, badai, gelombang, air masuk ke perahu. Dan yang lebih ironi, saudara, Yesus tidur. Saudara bayangin ya, ketika kita sedang dalam keadaan panik, kita sedang dalam beban berat, ada orang yang kita harapkan menolong. Tetapi dalam tanda petik seolah-olah dia tidak peduli. Kira-kira rasa hati saudara bagaimana? Nggak usah jauh-jauh, saudara, saya deketin ya, pasangan suami istri. Wah, suaminya tuh banting tulang, saudara, cari uang. Pagi, siang, malam terus mencoba untuk mendapatkan penghasilan. Supaya apa? Supaya terjamin ekonomi keluarga. Kerja apapun dilakukan. Namun begitu dia pulang, dia lihat istrinya cuman tidur-tiduran, saudara. Nonton drakor, nonton dracin. Kira-kira perasaan suami bagaimana? Selamat pagi. Ya. Sudah mengupayakan supaya aman. Di tengah ekonomi yang seperti ini maka harus ada jaminan. Tapi begitu pulang istrinya santai-santai, saudara. Para suami, apa yang akan dilakukan? Jam 6 lebih berani, jam 9 kayaknya pada istri. Ikatan suami, bukan saya yang ngomong. Ya. Tapi ibu-ibu jangan ketawa-ketawa dulu. Ya kan? Sama nih, ibu-ibu sudah menyiapkan segala sesuatu, hari-harinya dipakai untuk rumah tangga. Pagi-pagi sudah bangun, nanti tidur paling akhir. Kenapa? Karena bersihin rumah, nyuci, nyiapin sarapan, semuanya dikerjakan. Ya. Tapi lihat suaminya itu nonton bola. Santai-santai, ndak kerja. Kira-kira ibu-ibu bagaimana perasaannya? Gimana? Mangkel. Kenapa, Pak? Ngomel loh, kok malah bapak yang ngomel. Oh, istrinya yang ngomel. Oke, terima kasih, Pak. Pengalaman pribadi kah? Oh enggak ya. Saya tahu kalau Pak Edi sama Bu Oli ini pekerja keras, Bapak Ibu. Dua-duanya kerja luar biasa. Ya, Bapak Ibu, seringkali kan kita bisa jengkel ya. Kita bisa marah, gimana sih? Mungkin juga perasaan murid-murid Tuhan seperti itu. Oleh karena itu mereka berseru, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Kami tuh bergantung, kami pun berharap kepadamu. Dengan segala sesuatu yang telah engkau lakukan, mujizat-mujizat yang ada. Ini saat ini kita terancam. Tofan begitu dahsyat dan air sudah menyembur masuk. Tapi guru masih santai-santai tidur. Bapak Ibu perhatikan apa respon Tuhan. Dikatakan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam,
tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, bagian ini menjadi bagian yang penting untuk merefleksikan kita. Saudara-saudara, Tuhan berkata, diam, tenanglah, dan angin itu reda, danau itu menjadi teduh. Lalu Tuhan berkata kepada para murid, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Saudara, mengapa Tuhan berkata, mengapa kamu ketakutan dan belumkah kamu percaya? Karena sesungguhnya sebelum peristiwa ini, saudara, murid-murid melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Murid-murid melihat mujizat-mujizat Tuhan. Saudara, barangkali inilah juga kita yang mewakili murid pada waktu itu. Sudah berapa sering dan sudah berapa lama kita menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Namun mengapa ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita masih menghadapi beban pergumulan, kita masih takut. Kita masih memandang bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan dan Tuhan tidak peduli kepada kita. Bahkan saudara, sebuah kalimat yang menurut saya menjadi menarik ketika penulis itu mencantumkan di ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang penting. Menandakan bahwa murid bersama dengan Kristus, murid melihat mujizat Yesus, namun sesungguhnya murid itu belum sepenuhnya beriman, belum sepenuhnya percaya, belum sepenuhnya menggantungkan hidup kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bagian dari itu? Kita mengalami perbuatan Tuhan, kita mengalami kasih setia Tuhan, namun kita selalu ragu, gamang menghadapi tantangan kehidupan. Kita terkaget-kaget, kita tidak mampu untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan barangkali saudara, memang kita belum mengenal dengan betul siapa Tuhan yang kita percaya. Barangkali kita hanya datang karena kewajiban, kita hanya datang karena ritual, bahkan yang paling ironi kita datang karena kita takut tidak mendapat berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan memang tidak selalu mudah. Di perahu yang ada Yesus sekalipun topan menyerang mereka. Namun satu hal yang kita semua harus perhatikan dan percaya adalah gelombang sedahsyat apapun, topan sehebat apapun tidak akan pernah membuat kapal di mana Yesus ada tenggelam. Perjalanan hidup kita bisa penuh dengan badai, perjalanan hidup kita bisa penuh dengan tekanan, namun percaya bersama dengan Tuhan yang kita kenal, bersama dengan Tuhan yang kita percaya, kita tidak akan pernah gugur dan kalah. Oleh karena itu saudara, di mana imanmu? Maka jawabannya hati. Ya. Di mana imanmu saudara? Tolong ngomong sebelahnya, hati. Maka yang ngantuk langsung ngomong, hati apa? Hati apa? Gitu. Ya, apa itu hati saudara? Yang pertama adalah hanya Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan, di dalam perjalanan hidup, apalagi kita yang sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan, jangan pernah ragu. Alkitab menunjukkan, firman Tuhan menyatakan, Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan bertanggung jawab. Allah yang agung, yang mulia itu datang sebagai manusia. Yesus Kristus untuk menuntaskan karya keselamatan Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya selamat. Dan kalau saudara mengamati amanat agung di Matius 28:19-20, sebelum kata itu ada beberapa orang ragu-ragu. Maka Tuhan berkatakan, aku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Saudara, jelas bahwa Yesus hadir. Yesus menyatakan kasih setia Allah, dan apapun pergumulan manusia Yesus mampu selesaikan. Dari masalah ekonomi, dari masalah kesehatan, dari masalah kematian sekalipun, Yesus sanggup untuk menolong dan memulihkan kita. Oleh karena itu saudara, bagi kita yang hari ini terkena krisis, apapun krisis itu, karena kesehatan, karena keuangan,
Karena pekerjaan hari ini ada di antara kita yang mungkin diputus hubungan kerja. Ada di antara kita yang mungkin bergumul karena keluarga, saudara. Krisis apapun yang hari ini menekan kita, termasuk krisis yang ada di negeri kita. Mari kita percaya, Yesus mampu untuk menolong. Yesus hadir untuk menenangkan badai di dalam hidup kita. Dan Yesus hadir untuk menyatakan bahwa Ia sanggup untuk menyatakan kasih setia Allah kepada kita. Percaya saudara? Kiranya itu yang menolong kita untuk melanjutkan kehidupan. Satu tokoh Bapak Ibu yang barangkali sudah beberapa kali saya sampaikan, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah membaca kisah-kisah pengalaman imannya. Namun saya ingin sampaikan di hari ini apa yang dialami Corrie ten Boom Bapak Ibu berkenaan dengan Barak 28. Pernah mendengar Barak 28 Bapak Ibu? Nanti jangan dipasang nomor ya, 28 ya. Ketika Corrie ada di tahanan, saudara, ada Barak 28. Barak 28 itu barak yang menjijikkan. Kenapa saudara? Karena di barak itu ada kutu kasur. Kutu kasur yang membuat gatal, kutu kasur yang sangat-sangat membuat orang tidak mau masuk ke sana. Termasuk sipir, tentara Jerman tidak akan masuk di Barak 28 saudara. Awalnya mereka juga merasakan ketidaknyamanan. Wah, kutu kasur ini membuat gatal, kutu kasur ini mengganggu. Namun sesungguhnya dalam perjalanan mereka baru tahu saudara, mengapa mereka ditempatkan di Barak 28. Ternyata Corrie menyadari bahwa itulah kesempatan mereka memberitakan firman Tuhan tanpa gangguan tentara Nazi Jerman. Karena pasukan tidak masuk ke barak itu dan mereka juga tidak masuk karena jijik, karena nggak mau kena kutu kasur itu. Maka kesempatan yang begitu tidak nyaman dipakai Tuhan supaya Corrie bisa memberitakan kasih setia Tuhan tanpa gangguan. Saudara, kita itu kadangkala melihat kok cara Tuhan yang unik, cara Tuhan yang menarik, yang menolong kita. Bukankah kalau kita boleh mengenang kembali, kita boleh mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada banyak perkara hebat yang Tuhan kerjakan, namun memang di luar akal kita, di luar kemampuan kita untuk merencanakannya. Oleh karena itu saudara, di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak mudah, mari kita tetap mengarahkan hati pandang kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus meredakan badai, Yesus mampu meredakan situasi hidup kita. Yang kedua saudara, T-nya adalah tidak takut. Jadi kalau saudara punya pengalaman, saudara meyakini karya-karya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, saya yakin saudara, kita tetap akan aman. Kita tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak ada kegentaran sekalipun. Masalahnya kenapa sih saudara? Ada di antara kita yang masih khawatir. Ada di antara kita yang masih takut. Ada di antara kita yang masih cemas. Itu manusiawi saudara. Tetapi kalau itu sampai membuat kita ragu akan kasih Tuhan, membuat kita sampai kehilangan masa depan, maka itu tidak lagi hal yang mendewasakan iman kita. Yang saya jumpai saudara, ada banyak orang Kristen yang gagal untuk tetap memiliki iman yang tangguh karena sudah tergeser motivasi hatinya. Dan ironinya yang terjadi seperti ini saudara. Orang-orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan, beribadah datang ke gereja, bersekutu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bersyukur. Tetapi hari ini banyak orang datang ke gereja untuk menikmati, untuk memuaskan hasrat hatinya. Minta dilayani, dipuaskan. Dan jikalau tidak mendapatkan itu saudara, maka akan marah kepada Tuhan. Saudara, ke gereja bukan menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ke gereja sesungguhnya menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 1 minggu. Dengan segala dinamika yang ada dan saya datang berterima kasih dan saya mohon kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Bukan kita menuntut untuk dipuaskan, bukan kita menuntut untuk diberikan yang terbaik yang kita mau. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, inilah kegagalan banyak orang Kristen untuk beriman. Inilah kegagalan banyak orang untuk punya kekuatan terus bergantung kepada Tuhan. Karena mau terus dipuaskan, mau terus menikmati apa yang diinginkan. Namun lupa,
Sesungguhnya bukan Tuhan yang mengikuti kita, tapi bagaimana kita mengikuti kehendak dan rancangan Tuhan. Saudara, apakah kita menjadi bagian orang-orang yang seperti ini? Sesungguhnya kita bukan murid, tapi kita adalah penikmat berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat seorang bapak gereja yang berkata, Agustinus dari Hippo, yang berkata seperti ini, dan saya harap ini menjadi pegangan setiap kita, terutama yang hari ini sedang bergumul. Setiap anak Tuhan selalu berada di bawah pemeliharaan yang begitu intim, seolah-olah di seluruh alam semesta ini tidak ada orang lain lagi yang harus Yesus urusi selain dirimu sendiri. Saudara, jikalau kita memahami betapa rapuhnya kita adalah debu yang demikian kecil di alam semesta. Dan kita tahu bahwa Allah mengasihi kita name per name, nama demi nama. Maka sesungguhnya saudara, kita enggak akan takut, kita enggak akan ragu menjalani kehidupan. Tuhan mencintai kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu persis pergumulan setiap hati kita. Dan Tuhan mau menolong setiap kita yang berseru kepadanya. Ketika para murid berteriak, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Tuhan tidak marah, namun Tuhan menunjukkan kedaulatan dan kuasanya. Diam, tenanglah. Dan semua yang membuat kekhawatiran para murid reda, danau itu teduh sekali. Saudara, apakah masih ada badai yang menghantammu hari ini? Adakah hal-hal yang membuat engkau risau dan takut hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari serahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita belajar untuk percaya. Oleh karena itu, di mana imanmu? Boleh lebih keras. Di mana imanmu? Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan tahu. Bahkan ada di antara saudara yang mungkin berkata kepada Tuhan, "Aku sudah memberi hati dan hidupku untukmu Tuhan. Tapi mengapa kehidupanku tidak menjadi lebih baik?" Saudara, Tuhan mengizinkan perkara itu ada. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi Tuhan ingin membuktikan kasih dan kuasa-Nya kepada saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Berjalan di dalam iman. Dan lihatlah, badai itu akan diredakan. Dan kita akan memiliki iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau tahu setiap kami yang hadir di ibadah ini. Kami kelihatan baik-baik saja. Namun sesungguhnya hati kami di dalam kerapuhan. Hati kami di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Menolong kami untuk percaya bahwa Engkau Tuhan semesta. Tuhan di dalam hidup kami. Yang berdaulat dan menjamin seluruh masa depan kami. Dengan rancangan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang kita dengar bukan hanya kita mengerti, namun biarlah itu tertanam di dalam hati kita. Bahkan hari ini saudara, bukan hanya mendengar firman, kita diajak kembali menghayati kasih setia Tuhan. Kita mau merayakan perjamuan kudus, kita diundang semeja dengannya. Kiranya momen mengawali bulan Juni ini menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan kehidupan di dalam iman. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersuka-cita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu sampai dengan hari ini untuk berdiri guna menerima ucapan selamat dari majelis jemaat. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri untuk membantu majelis jemaat mendekati surga. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan bertepuk tangan bersama. Kami menyambut juga dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat guna menerima ucapan selamat datang dari majelis jemaat. Selamat datang, Tuhan memberkati. Mari kita beri ucapan selamat datang dengan bertepuk tangan bersama. Kita akan masuk dengan doa syafaat bersama pendeta memimpin. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang usia, dan juga berkat. Selamat datang keluarga Bapak Ibu Binsar. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh syukur, terutama bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dan berbahagia. Kiranya Tuhan Kau yang terus beranugerah, terutama bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, merasakan tuntunan penyertaan dan berkat Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan panjang usia, diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Saudara-saudara kami boleh terus melihat hari-hari baik yang Tuhan rencanakan. Kami juga bersyukur bersama Ray dan Steffi yang Tuhan anugerahkan buah hati di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Kiranya kehadiran Noah sungguh menjadi pelengkap bagi kebahagiaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka selama ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan buat Steffi, dan semuanya boleh di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berjuang dengan kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan juga memberikan pengharapan yang tidak pernah pudar. Berkati untuk Bapak Martoyo yang membutuhkan
pengobatan, membutuhkan perawatan, kiranya Tuhan campur tangan dan sembuhkan. Berkati untuk saudara-saudara kami ini, demikian juga untuk saudara-saudara yang sedang bergumul dengan keuangan, dengan pekerjaan dan ekonomi. Kiranya Tuhan juga hadir untuk menyatakan berkat kasih setia. Tuhan memberikan apa yang mereka perlu dan Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Berkenaan dengan pergumulan rumah tangga, kiranya Tuhan juga hadirkan kasih yang mula-mula itu. Tuhan rengkuh mereka kembali dalam cinta Tuhan, sehingga keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga kembali pada kasih setia Tuhan. Mereka boleh mengalami damai sejahtera, mereka mengalami apa yang menjadi rancangan-rancangan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga duka, terutama keluarga dari Ibu Xiao Swili. Tolong Tuhan berkati, sehingga di tengah rasa duka yang ada, mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu merancang kebaikan. Tuhan, kami serahkan pergumulan kami ke dalam kasih-Mu dan Tuhan selalu hadir untuk menyatakan kasih dan kemurahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Karangsaru. Berkati untuk setiap program kegiatan yang dilaksanakan. Program-program itu bukan hanya sekedar ada, namun kiranya program-program itu sungguh membawa kami untuk mengenal Allah, untuk mengasihi Allah dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati supaya kegiatan-kegiatan itu menjangkau jiwa, menjangkau hati, bukan kegiatan yang kami layani, tetapi setiap pribadi yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Berkati majelis jemaat, berkati badan pelayanan, berkati aktivis anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya kami mengalami kemurahan Tuhan hari demi hari dan kami mampu untuk mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Arimatea, kiranya Tuhan terus berkati juga seluruh organ yayasan, pihak-pihak yang terkait, terutama kehadiran Arimatea, sungguh menjadi sahabat di kala duka. Tolong Tuhan berkati dengan pelayanan yang ada, keluarga-keluarga duka merasakan sentuhan cinta dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan Yayasan Arimatea dan kami percaya Tuhan terus memberkatinya. Kami juga mendukung doa Tuhan untuk doa 1 juta bagi Indonesia, 1 juta doa bagi Indonesia. Kiranya Tuhan doa-doa kami yang kami lantunkan, doa-doa yang kami naikkan, sungguh Tuhan berkenan berbelas kasih atas negeri kami. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga mereka memiliki kebijakan yang sungguh-sungguh menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dijauhkan dari niat-niat yang jahat, dijauhkan dari niat-niat untuk korupsi dan melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Kami serahkan keadaan negeri kami dan kami percaya Tuhan untuk menolong. Kami juga berdoa sebagai bagian dari GKI. Kami berdoa untuk GKI Pasteur Bandung. Tuhan berkati saudara-saudara kami di sana sehingga kehadiran GKI Pasteur sungguh-sungguh menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan dan kehadirannya sungguh dirasakan oleh warga sekitar di mana gereja Tuhan ada. Kami serahkan perdamaian dunia di tengah kawasan yang masih konflik. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat sehingga dunia menjadi lebih indah, dunia menjadi lebih lestari karena Tuhan yang mengasihi kami semua. Kami serahkan doa kami ini dan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucap syukur. Nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru sebagai berikut, dan yang juga terdapat
di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja. Dapat juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dalam pujian syukur Di Sini Aku Bawa. Mari bersama-sama kita akan bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin, telah menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami sehari lepas sehari hingga hari ini. Saat ini perkenanlah kami juga menyampaikan ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan juga melayakkannya. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi atau mempersiapkan persembahan dan berkati mereka di dalam kehidupan sehari lepas sehari mereka. Berkati usahanya, juga berkati mereka yang bekerja. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola ataupun akan mempergunakannya, baik itu dari majelis jemaat, pengurus komisi, ataupun panitia-panitia yang ada. Beri mereka hikmat, tambahkan bijaksana, agar mereka boleh menggunakannya dengan baik dan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada sukacita, saudara? Ada iman? Di mana imanmu? Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk terus hidup dalam iman, percaya akan janji penyertaan Tuhan, dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Tuhanku berjanji. Paling tak mungkin
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati.